Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh ketemu kembali dalam renungan di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kau masih memberi kesempatan kami untuk dengar-dengaran firman-Mu ya Bapa. Berbicara Engkau Tuhan melalui roh-Mu ke dalam roh kami. Agar kami boleh Tuhan berjalan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagaimana Allah memimpin kita? Landasan firman Tuhan diambil dari Roma 3 ayat 28 yang mengatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana kita mengenali cara Allah untuk memimpin kita? Mungkin kita berpikir bagaimana cara mengendaki kehendak Allah atau cara Allah memimpin kita adalah dengan cara-cara dia berbicara kepada kita melalui mimpi, melalui suara atau nubuat atau yang lain-lainnya yang supranatural. Tetapi sebenarnya Allah bisa memimpin kita melalui cara-cara yang biasa, melalui cara kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita merasakan luput dari segala bahaya. Ada orang yang mereka-reka yang jahat terhadap kita, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kita. Mungkin kita bisa merasakan itu. Itu juga cara Allah memimpin kita, cara Allah mencari kita. Allah juga bisa memimpin kita. Allah juga bisa menjagai kita atau mengenali kita atau dengan cara menerangi akal budi kita dengan Roh Kudus. Misalnya dalam satu hal yang sama, kita mengalami suatu musibah. Satu orang yang biasa-biasa saja akan melihat ini sebagai suatu musibah dan kerugian bagi dirinya. Tetapi jika seorang diterangi oleh akal budi, oleh Roh Kudus, dia mampu melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Dalam arti, dia bisa melihat di balik semua itu ada cara Allah bekerja untuk kebaikan dia dalam kehidupannya. Walaupun saat ini dia mengalami kegagalan. Itulah cara Allah menerangi akal budi kita. Bagaimana Allah memimpin kita melalui cara-cara yang seperti hal-hal yang biasa saja. Sebenarnya itu sebenarnya mau menyatakan pernyataan Allah. Perkataan-perkataan atau doa-doa yang dinaikkan oleh pasangan kita, dinaikkan oleh orang tua kita, dinaikkan oleh anak-anak kita, itu berfungsi sebagai pernyataan Allah yang membuat kita lebih kuat, lebih menerima keadaan kita. Kita juga bisa melihat kepemimpinan Allah dalam kehidupan kita melalui ayat-ayat Alkitab. Ya, kita bisa melihat bahwa satu kalimat Alkitab bisa memaknai seluruh hidup kita dalam kehidupan ini. Seperti tadi ya, eh, Allah melihat kita bukan dari perbuatan kita, tetapi dari kesungguhan iman kita. Bukankah hal seperti itu juga menjadi dasar eh, ke, agar kita menjadi kembali hidup dengan sungguh-sungguh? Karena kami yakin bahwa manusia yang dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat atau melakukan hal-hal sesuatu melayani dengan hal-hal terpaksa. Jadi akal budi kita diterangi oleh Tuhan jika kita boleh datang kepadanya dan kita bisa menangkap bagaimana Allah memimpin kita, bagaimana Allah menuntun kita dalam kehidupan ini. Jadi dengan akal budi maka kita akan menyelaraskan iman kita dalam kehidupan ini. Tuhan tidak mendikte kehendaknya, tetapi Tuhan memberikan iman dan menemukan kita melalui rohnya sehingga kita boleh dengan kehendak kita datang kepada Tuhan dan
Roh Kudus beracara dalam kehidupan kita. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwa melalui peristiwa-peristiwa biasa dalam kehidupan kita ini, kiranya kita menyadari bahwa semua itu adalah cara Allah untuk berbicara kepada kita. Cara Allah untuk kita lebih mengerti, lebih dikuatkan lagi. Melalui peristiwa-peristiwa iman kita. Melalui peristiwa-peristiwa yang kita lihat di sekeliling kita. Itu menjadi memperkuat kita bagaimana pandangan kita kepada Tuhan. Bagaimana misalnya salah satu contoh di dalam satu komunitas, kita bisa melihat teman-teman kita yang begitu antusias melayani Tuhan, memberikan kekayaannya tanpa menguntung-untung ruginya. Kita bisa melihat pelajaran dari situ melalui akal budi kita yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan ini. Jadi kita bisa mengenal kehendak Allah melalui juga hal-hal yang lain. Melalui ayat Alkitab yang kita mengatakan terus-menerus, maka firman itu akan berkuasa. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berkarya melalui rohnya ke dalam roh kita sehingga kita boleh mendapat hikmat baru. Kita mempunyai kesabaran, kita bisa melihat lebih luas lagi tentang kehidupan ini. Dalam arti satu kata, kita lebih bijaksana lagi. Untuk itu datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan dengan keterpaksaan atau untung rugi atau kepura-puraan. Datanglah dengan ketulusan hati, dengan iman berserah kepada Tuhan. Maka nantikanlah engkau akan memperoleh hikmat. Engkau akan memperoleh cara hidupmu melihat dunia ini lebih bijaksana lagi. Dan rohmu akan berpadan dengan roh Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.